Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man iktafa bihi aghnah wa man da'ahu labbah wa man asahu nadah wa man ata'ahu a'azzah wa as'adah wa ja'alal jannata ma'wah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummah wa kashifil ghummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin hadirat pemirsa channel Islamic Center di bulan Ramadan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Hingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir mengikuti channel Islamic Center di bulan Ramadan ini. Salat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang telah mengemban risalah dakwah hanya semata-mata li'i'la'i kalimatillah, meninggikan panji-panji Allah. Seorang Rasul yang telah mendeklarasikan dirinya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Seorang Rasul yang telah mendeklarasikan dirinya tidak untuk menjadi orang yang menghardik, orang yang mencela. Inni lam ub'ats la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Kata Rasul, sungguh aku tidak diutus untuk menjadi pencela, tetapi sungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Rahmah dalam kamus Ar-Raghib Al-Isfahani disebutkan riqatun taqtadil ihsan ilal marhum. Kelemah lembutan yang dengan kelemah lembutan itu menggerakkan orang untuk berbuat baik terhadap orang yang ia cintai. Allah menyifati dirinya dengan sifat rahmah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu melampaui kemurkaannya. Hadirin hadirat pemirsa channel Islamic Center yang berbahagia. Waktu berjalan begitu rupa cepat. Menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Imam Syafi'i menyampaikan dahrun yaghurru wa amalun tasurru wa a'marun tamurru wa ayyamun laha khuda. Tahun berjalan, wa amalun tasurru, cita-cita, angan-angan menggembirakan, wa a'marun tamurru, umur terus berjalan, wa ayyamun laha khuda, dan hari-hari itu ada tipu dayanya. Kita sebagai seorang muslim harus memastikan bahwasanya kita menjalani kenikmatan berupa waktu yang Allah berikan ini
agar kita tidak terpedaya, agar kita tidak terjebak, tidak tergelincir. Umar bin Khattab menegaskan al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak bisa memotongnya, maka waktulah yang akan menghunus, memotong Anda. Maka waspadalah, berhati-hatilah akan waktu. Kali ini kami akan membahas tentang etos waktu dengan menyandarkan bahasan dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Muhammad Abduh dalam tafsirnya, tafsir Juz Amma, membahas bahwasanya jikalau hanya satu surah yang Allah turunkan, maka cukuplah surah Al-Asr ini yang menjadi pesan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Catatan ini menegaskan bahwasanya pesan qasam Allah, sumpah Allah ini, wal asr, demi waktu. Pada saat Allah berqasam, meminta perhatian lebih, agar semua orang memberikan perhatiannya. Ini sesuatu yang penting. Harus ada ihtimam, perhatian, agar kita memperhatikan waktu. Yang kedua, pesan bagaimana seyogianya orang yang beriman itu. Pada saat digariskan dalam ayat itu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Seorang guru besar ilmu sejarah Gajah Mada University, Profesor Kunto Wijoyo almarhum, seorang sejarawan muslim kenamaan dan sangat terkenal dengan karya-karyanya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, Muslim Tanpa Masjid, dan beberapa buku yang lain. Beliau sungguh juga banyak belajar tentang Islam, bahkan otodidak. Saya baru mendengar penuturan istrinya bahwasanya almarhum juga pada saat studi di Amerika banyak membaca kitab-kitab bertuliskan Arab dan memperhatikan koran-koran bertuliskan Arab. Terkait dengan almarhum Kunto Wijoyo, pada saat mengkaji surah Al-Asr ini, kata beliau, kenapa manusia dalam keadaan merugi? Apa yang membuat manusia dalam posisi merugi? Pada saat ia hidupnya hanya diisi oleh apa yang disebut dengan self-destructiveness, dalam upaya menghancurkan dirinya sendiri. Manusia hidup harusnya ia membangun sebuah nilai, kebaikan, keutamaan, kebajikan, kemanfaatan. Tapi pada saat yang ia lakukan adalah self-destructiveness, penghancuran diri, yang tadinya bernilai positif, tapi ia gugurkan sendiri hal-hal yang bernilai kebaikan-kebaikan tersebut. Ini akan bermuara pada menjadikan diri kita sebagai insan yang merugi. Ingat para hadirin hadirahmakumullah, hadis Rasulullah berbunyi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal
Wa atbi sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan ikutilah perilaku yang buruk dengan perilaku yang baik, dan berakhlaklah pada saat berinteraksi dengan manusia yang lain. Kalau kita melakukan sebuah keburukan lalu kita ikuti dengan kebaikan, kita berharap impas begitu. Tapi pada saat upaya penghancuran diri tadi, self-destructiveness, contohnya manusia diberi akal pikiran. Harusnya dengan akal pikiran ini ia menghasilkan sebuah pemikiran dan karya yang bermanfaat, tetapi pada saat ia gunakan pikiran ini untuk melakukan hal-hal yang culas, untuk melakukan abuse of power, untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, untuk melakukan korupsi, menghalalkan segala cara. Ini upaya-upaya menghancurkan diri sendiri, merendahkan martabat manusia, apa yang disebut dengan karamatul insan, sehina-hinanya. Sekali lagi hadirin hadirin rahimakumullah, berpacu dengan waktu. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Tetapi pastikan bahwasanya apa yang kita lakukan merupakan investasi kebaikan-kebaikan dalam koridor iman dan terus dalam bingkai amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan saling nasihat menasihatilah engkau dalam kebaikan, wa tawassaw bil haq dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Dan saling nasihat menasihatilah engkau dalam kesabaran. Dalam ayat yang lain, wa tawassaw bil marhamah, dan saling nasihat menasihatilah kalian dengan penuh kasih sayang. Kembali ke masalah waktu tadi. Waktu terus berlalu. Mungkin pada saat kita bermuhasabah, hari kemarin sudah kita lewati. Kita hitung-hitung berapa amal kita. Apakah nilai kebaikan kita lebih dominan dibandingkan sayyi'ah? Bagaimana dengan waktu kita hari ini? Apakah bisa lebih berkualitas, lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin? Atau bagaimana dengan nasib kita esok hari? Kita juga harus merencanakan hal-hal yang lebih baik, sehingga kita menjadi manusia muslim yang tidak dilaknat oleh Allah, menjadi mukmin yang tadi terus beriman dan beramal saleh, terus nasihat menasihati dalam kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Waktu hidup ini sangatlah singkat. Imam Ghazali menegaskan yang dekat pada kita itu adalah kematian. Yang paling dekat dengan kita hari ini adalah momentum hari ini. Kita tidak tahu esok apakah kita masih menghirup udara segar atau Allah tidak izinkan. Maka berpacu dengan waktu, kita harus mengisinya dengan kebaikan, al-khair. Mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jauhi upaya-upaya self-destructiveness. Karena apa yang kita lakukan itu akan merendahkan harkat kemanusiaan kita sendiri, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Sekali lagi, mari kita jaga karamatul insan dengan berpacu dengan waktu, menoreh kebaikan, menjadi orang yang tidak merugi, tetap dalam koridor keimanan dan terus istiqomah dalam melakukan amal soleh. Demikian
apa yang kami perlu sampaikan. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.